Semua orang yang mengaku muslim, dia sesungguhnya tertuntut untuk berdakwah, menyampaikan risalah tentang nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Dakwah itu panggilan bagi setiap muslim. Jika kita berniat tulus, kemudian mencintai profesi dakwah karena Allah, profesi bukan konteks dunia, tapi menyampaikan supaya orang dapat manfaat, maka saya punya keyakinan Allah akan mudahkan itu semua. Jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan kebaikan, sebaiknya berlomba dengan para pendosa untuk memperbaiki diri, tobat, dan membuat lebih baik lagi dalam kehidupan. Maka dengan dakwah semua menjadi indah, dengan dakwah melahirkan ibadah, dan dengan dakwah insya Allah tercipta harmoni kehidupan kita, baik dunia ataupun saat kita menuju ke akhirat nanti insya Allah. Di era milenial saat ini, sarana dakwah para ustadz banyak macamnya. Dari berbagai media sosial hingga aplikasi berbagi pesan. Karena itulah, melek teknologi jadi hal yang tak kalah penting jika ingin pesan agama tersampaikan. Bagi para ustadz di Indonesia, saat ini YouTube menjadi alat untuk menyebarkan pesan dakwah mereka. Dari sanalah beberapa ustadz lantas dikenal. Tak hanya di kalangan jemaah mereka, bahkan di seluruh dunia. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Lulusan Islamic College di Tripoli, Libya ini dikenal sebagai ustadz yang punya pengetahuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu agama Islam. Menuntut ilmu agama selagi kecil jadi bekalnya untuk berdakwah. Sebetulnya kalau kita bicara dakwah, jangan dibayangkan ustadz, tapi semua orang yang mengaku muslim, dia sesungguhnya tertuntut untuk berdakwah, menyampaikan risalah tentang nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Dakwah itu panggilan bagi setiap muslim. Ya. Dan yang paling penting, silahkan Anda cek, sahabat-sahabat Nabi tidak semuanya ustadz. Segelintir saja, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, silahkan cek Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Masya Allah, mereka pengusaha, tapi mereka masuk surga juga. Bahkan ada di antaranya masuk surga tanpa hisab. Hartanya banyak, asetnya ada, dan mereka berdakwah dengan usahanya. Itu indah. Jadi saya menginginkan diplomat muslim yang juga bisa berdakwah dalam karirnya. Anda bahkan kru TV bisa berdakwah dalam karirnya. Apapun itu silakan, sepanjang menjaga nilai-nilai keislaman di situ. Selama ini mengalir seperti biasa. Jika kita berniat tulus, kemudian mencintai profesi dakwah karena Allah, profesi bukan konteks dunia, tapi menyampaikan supaya orang dapat manfaat, maka saya punya keyakinan Allah akan mudahkan itu semua. Sebetulnya saya nggak pernah mengupload atau merekam diri sendiri untuk tampil di YouTube. Jadi kita saat tiba di Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu, kemudian kami diundang untuk bisa berceramah atau berdakwah, kita sampaikan. Saat disampaikan itu ada sementara orang yang merasa barangkali cukup bermanfaat, lalu dia rekam dan kemudian dia tampilkan di YouTube. Bahkan saya baru tahu kalau video saya ada sekitar 3 ribuan di YouTube ya. Baik, karena itu kemudian kita lihat perkembangannya cukup bagus, memang medianya sekarang berubah, cepat diketahui orang, tapi tidak sedikit pun pernah saya membuat sebuah video untuk ditampilkan di YouTube. Itu mungkin karena orang lebih banyak melihat manfaat di situ. Nah, poinnya ketika mulai banyak di YouTube itu ada beberapa hal yang tidak sesuai. Ada kadang kita dipotong, terus dibenturkan dengan pendapat orang lain. Maka dari sini kita mencoba untuk merangkul teman-teman yang juga mau bisa merekam dengan baik. Kita dirikan Akhyar TV di bulan November 2016. Jadi baru sekitar 5 bulan sebetulnya kita bikin tim untuk merekam dengan baik dan disampaikan secara lebih profesional lagi. Dakwah Ustadz Adi sangat sistematis. Banyak jamaahnya yang menilai ketika ia berdakwah, jamaah akan mudah paham dengan kuatnya hafalan serta penyampaiannya yang santun. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis seolah tersimpan rapi dalam ingatannya. Ustadz Adi hafal nomor-nomor hadis, halaman, serta letak posisi sebuah hadis di dalam kitab. Ciri khasnya, ia selalu menuliskan materi dakwahnya di papan tulis. Dakwah itu kan berbeda-beda. Itu setiap perkembangan masa juga menuntut sesuatu yang memudahkan mereka untuk memahami. Ada masa di mana orang mendengar, kemudian mengerti, langsung melakukan. Ada masa orang jenuh hanya sekedar mendengar. Orang ingin tahu apa landasan saya mengerjakan itu. Kemudian ketika disebutkan, setiap kemampuan orang ketika disebutkan bisa menangkap dengan cepat. Kadang-kadang dia butuh pengulangan, kadang-kadang dia butuh catatan. Nah, media yang paling tepat untuk menggambarkan seseorang untuk menangkap dengan mudah adalah ketika kita bisa menuliskan itu.
Dulu saya berikan rangkuman, dulu saya berikan PowerPoint-nya. Tapi ketika kita arahkan dengan tulisan, ternyata tidak sekedar mereka mencatat dan mengetahui dasar pelajarannya, tapi juga ada sesuatu yang terbantu untuk fokus. Kadang bisa tercerahkan dengan berbagai kondisi. Bukan hanya metode dakwahnya yang jadi daya tarik. Di mata para jamaahnya, Ustadz Adi dikenal sebagai pribadi yang ramah dan dekat dengan jamaah. Usai berdakwah, kerap kali ia bermusyawarah dengan para jamaahnya, berbagi ilmu, saling mengingatkan kebaikan. Kajian Ustadz Adi itu sungguh sistematis. Sistematis dalam artian dia itu bisa dijelaskan secara runtut mulai dari dasarnya, ya, kemudian sampai alasan-alasan semuanya terkait dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam hadisnya juga jelas. Dan ini yang menyebabkan daya tariknya begitu besar terhadap masyarakat, ya. Kemudian Ustadz Adi juga dia kalau bicara itu selalu fokus gitu ya. Ini juga menyebabkan si jamaah itu tetap fokus. Jadi menyimak betul apa yang disampaikannya. Tak hanya itu, dalam menentukan tempat dakwah, Ustadz Adi tak pernah pilih-pilih, baik itu di masjid yang jamaahnya sedikit atau banyak sekalipun. Jadi, dan jamaah pun beliau nggak akan pilih. Bahkan kita di Lampung di pertama kali itu nggak lebih dari 40 orang mungkin. Nggak lebih dari 40 orang kita kajian, yang sampai saat ini pun berkembang menjadi mungkin hampir 4.000-an setiap beliau ini ya, beliau melakukan kajian. Itu sedikit banyak bukan ukuran. Ilmu itu harus mengalir kepada siapapun. Itu yang beliau pegang kuat ya. Karena itu tadi ilmu itu memang harus disebarkan. Di tengah jadwal dakwah yang padat, Ustadz Adi selalu luangkan waktu bersama keluarga. Senin hingga Rabu adalah waktu untuk istri dan 2 anaknya. Sedangkan Kamis hingga Ahad ia gunakan untuk berdakwah. Jadwalnya tersusun apik dan terencana. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 mengajarkan hal ini. Allah memerintahkan agar setelah selesai satu urusan tidaklah berdiam diri, melainkan untuk segera melakukan kegiatan lain secara bersungguh-sungguh. Artinya, ketika telah selesai menyelesaikan suatu pekerjaan, segeralah lakukan pekerjaan yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi umat yang rajin bekerja dan kreatif, bukan jadi umat yang pemalas. Prinsipnya pertama, ya, teori umumnya atau konsep umumnya bahwa tidak harus jadi seorang ustadz untuk mengatakan bahwa padat aktivitas. Ya, kata Quran, semua orang mesti padat aktivitas ya. Artinya dalam 24 jam mesti ada manfaat, jangan ada yang terbuang. Kalau ada sebagian detik bahkan terbuang, nggak jadi kebaikan, itu rugi untuk kita. Maka poinnya bagaimana kita membuat itu? Kata Quran, silahkan susun rencananya. Ya, fa'idha faragta fansab. Kalau sudah direncanakan, kerjakan. Kalau sudah selesai, susun lagi yang lainnya. Bahkan kalau bisa misinya lebih jauh. Ya, Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Caranya siapkan kebaikan bahkan sampai ke depan. Ya, maka itu yang saya lakukan. Saya buat jadwal selama setahun. Dari setahun yang ada, setiap hari kita tahu apa yang kita kerjakan. Ini kita kerjakan, ini kita kerjakan. Di situ termasuk jadwal keluarga. Alhamdulillah, komunikasi kami dengan keluarga, istri saya alhamdulillah baik, 2 anak cukup baik. Kalau pulang kita bermain, kemudian ada jadwal khusus keluarga. Senin, Selasa, Rabu saya untuk keluarga. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad untuk masyarakat di luar. Walaupun kepake, tetap kita komunikasi. Dan satu yang harus Anda catat, di luar saya ustadz, tapi di rumah saya ayah bagi anak-anak saya dan suami bagi istri saya. Nomor hadis 1477. Berdakwah bukan perkara mudah. Di dalamnya seringkali bertemu pertentangan, penolakan, bahkan kesombongan dari orang yang diajak menuju kebaikan. Sabar adalah sikap mutlak bagi seorang pendakwah. Dakwah pertama itu lebih kepada bagaimana menyampaikan pesan-pesan kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu nilai keindahan dalam berkehidupan itu bisa dirasakan. Itu poin pertama. Yang kedua, dakwah itu adalah ibadah. Dalam arti sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan perintah-perintah Allah dalam penuh dengan kebaikan. Ketika dua ini dipahami dengan baik adalah menjadikan itu ibadah, maka semua yang kita lakukan akan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak mungkin ada seorang pendakwah tapi dia melupakan apa yang disampaikan oleh dirinya kepada orang lain. Diajarkan orang lain sholat, dia pun sholat. Diajarkan orang lain puasa, dia pun puasa. Ketika kita mengatakan dakwah untuk kebaikan orang, maka mustahil ada pendakwah yang bisa melahirkan kata-kata yang membuat orang lain gelisah. Tindakan yang membuat kehidupan tidak tenang. Maka dengan dakwah semua menjadi indah, dengan dakwah melahirkan ibadah, dan dengan dakwah insya Allah tercipta harmoni kehidupan kita baik dunia ataupun saat kita menuju ke akhirat nanti insya Allah. Jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya berlomba dengan para pendosa untuk memperbaiki diri, bertobat dan membuat lebih baik lagi dalam kehidupan. Desi Juliani, Buki Pramudia melaporkan untuk NET.